Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat, yakni nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayah itu, sampai saat ini kita masih dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an. Karena sesungguhnya cara yang terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an itu mesti terpenuhi 3 perkara, yakni dia qiraat, kemudian dilanjutkan yang kedua tadarus, dan yang terakhir tadabbur. Jadi belum dikatakan sempurna interaksinya dengan Al-Quran. Sepanjang di bulan Ramadan kesibukannya hanya sebatas membaca, bukan juga dikatakan sempurna kalau kesibukannya di Ramadan hanya sebatas belajar dan mengajar, mengkoreksi bacaan. Tapi sampai pada tahap kesempurnaan itu apabila dia mentadaburi setiap ayat-ayat yang ia baca. Karena sesungguhnya Nabi, para sahabat, dan generasi setelahnya, mereka khatam Al-Quran itu juga disertai dengan mereka memahami makna-maknanya. Jadi jangan sampai kita termotivasi dengan kebiasaan Imam Syafi'i, contohnya 2 kali khatam selama 1 hari. Selama bulan Ramadan Imam Syafi'i itu 60 kali khatam. Termasuk juga sahabat-sahabat yang lain, ulama-ulama yang lain. Mereka khatam karena mereka sudah paham makna-makna yang mereka baca. Jadi jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Nah, jangan sampai kita keliru dalam memahami konteks itu, Bunda. Artinya di samping kita punya target untuk menghatamkan Al-Quran, tapi di sisi lain kita juga punya usaha untuk memahami setiap ayat-ayat yang kita baca. Itulah cara berinteraksi dengan Al-Quran yang benar. Demikian juga tadarus. Munculnya tadarus di bulan Ramadan itu karena setiap bulan Ramadan wahyu-wahyu yang selama ini sampai kepada Rasulullah itu dikoreksi oleh malaikat Jibril. Nabi baca, yang mengkoreksinya adalah malaikat Jibril. Dari situlah muncul istilah tadarus. Saling mengkoreksi, adanya interaksi. Maksudnya ketika saya membaca ada yang mentasmi'nya. Jadi tidak dikatakan tadarus di bulan Ramadan itu bila mana seseorang itu fokusnya hanya sebatas membaca, tapi tidak ada yang mengkoreksi bacaannya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan inilah sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari membaca Al-Qur'an. Sebab membaca itu adalah tahap awal. Membaca itu tujuan untuk memahami. Maka jangan sampai kita fokus membaca tapi tidak paham apa yang kita baca. Karena masalah terbesar umat saat ini bukan kurangnya membaca Al-Quran, tapi kurangnya memahami. Nah, baik. Kemudian mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya,
kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya hari ini kita lanjutkan intisari dari surah Al-Balad. Mungkin yang baru hadir, sebelumnya kita mungkin sudah yang beberapa kali pertemuan yang membahas surah Al-Balad. Ada empat ya, dan ini intisarinya. Alhamdulillah, intisari pun ikut, itu sudah lebih dari cukup, Bunda. Ya. Baik, silahkan dicatat intisari dari surah Al-Balad. Pertama, semua manusia pasti akan mengalami kesulitan. Semua manusia pasti akan mengalami kesulitan. Di dalam hidupnya. Yang tidak akan mudah dia elakkan. Kalaupun dia mampu mengelak, maka kesulitan lain akan muncul di hadapannya. Maka kesulitan lain akan muncul di hadapannya. Titik, masih nomor 1 ya. Yang bebas dari kemiskinan belum tentu bebas dari penyakit. Yang bebas dari keduanya, tidak mungkin bebas dari masa tua dan kematian. Kewajiban manusia hanyalah bagaimana melewati kesulitan-kesulitan itu dengan iman dan amal soleh. Nah, ini kita dapati Bunda pada lafaz apa bunyi ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, inilah intisari dari ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada sebenarnya menyelesaikan masalah. Yang ada menghadapi masalah. Karena masalah tak pernah selesai. Nah, masalah tak pernah selesai, Bunda. Nah, satu masalah kita selesaikan, masalah yang lain akan muncul. Kalaupun semuanya kita tidak akan bisa mengelak dari masa tua. Masa tua itu kan masalah tuh. Nah, duduk nggak bisa lama, sudah mulai gerak-gerak. Nah, harus duduk di atas kursi. Makan sudah milih-milih, itu kan masalah.
Adakah yang bisa mengelak dari hal itu? Tidak. Ya. Jadi tidak ada istilah menyelesaikan masalah, yang ada menghadapi masalah. Dan selalu saya sampaikan, bahkan ketika masuk ke dalam kubur pun kita juga akan mendapatkan masalah. Nah, jadi tidak ada istilah dikembalikan ke tempat peristirahatan terakhir, tapi dikembalikan ke tempat awal mula dia mendapatkan ujian di kehidupan akhiratnya. Jadi tidak ada istilah. Bahkan ketika dibangkitkan pun juga dapat masalah. Kapan mulainya manusia itu rebahan? Nah, ketika kaki kanannya melangkahkan ke dalam surga. Itu yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, atau kita kenal dengan Imam Hanbali. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berimpak kepada kaum du'afa adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Guna meraih kebaikan akhirat dan kemaslahatan dunia. Guna meraih kebaikan akhirat dan kemaslahatan dunia. Baik, perlu saya tekankan Bunda, ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu, ibadah itu dibagi kepada dua, ya. Nah, apa kaitannya dengan tema ini? Ibadah itu dibagi kepada dua, bukan hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya, di luar Ramadan juga. Satu namanya ibadah qasir, ya. Yang kedua ibadah muta'addi. Ibadah qasir ini asas kemanfaatannya itu hanya untuk dirinya, ibadah yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya. Ibadah muta'addi, ibadah yang bermanfaat, dominan ya, bermanfaat untuk orang lain. Contoh ibadah qasir di bulan Ramadan, kita turunkan apa saja? Pokoknya puasa, apalagi sholat, apalagi zikir, itu enggak, zikir dan doa, kemudian tilawah. Kita tidak bicara tentang sholat apa, tapi intinya selama bulan Ramadan itu tingkatkan sholatnya. Selama bulan Ramadan itu tingkatkan sholatnya. Kalau disebut meningkatkan sholat, berarti tak cukup hanya sebatas melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah rawatib. Kalaulah sholat sunnah rawatib itu diperintahkan Nabi untuk dijaga di luar Ramadan, Nabi kan hanya meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar. Saat safar, Nabi tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, kecuali satu. Apa itu? Yang rawatibnya Bunda, qabliyah subuh. Tapi kalau ditanya secara umum, saat safar itu Nabi tidak meninggalkan dua sholat sunnah, yakni sholat qabliyah subuh dan sholat sunnah witir. Nah, apalagi di dalam Ramadan, kan gitu tuh. Apalagi di dalam bulan Ramadan, kalaulah hari-hari biasa tidak ditinggalkan,
apalagi di dalam Ramadan. Maka nggak cukup dengan sholat fardu dan sholat sunnah rawatib, tapi tingkatkan sholat sunnah yang lainnya, sholat tahajudnya, sholat tarawih, sholat-sholat yang lainnya. Baik. Namun Bunda, ini manfaat untuk apa? Itu sendiri. Ya. Kalau ibadah muta'addi apa? Meningkatkan kedermawanan. Kedermawanan. Kalau meningkatkan kedermawanan ini umum. Ya. Apa saja bisa sedekah, menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Yang kedua, sedekah. Kita sebut infak ya. Karena menyampaikan ilmu itu juga bagian dari sedekah. Menyampaikan ilmu sedekah. Sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik itu sedekah. Senyum sedekah, menyampaikan ilmu sedekah, sholat itu juga bagian dari sedekah, zakat sedekah, zakat sedekah, sedekah. Kan setiap yang baik-baik itu sedekah, zakat itu sedekah. Tapi sebutlah zakat itu sedekah wajib. Yang kita kenal dengan istilah zakat. Jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Jadi sedekah itu mencakup semuanya. Adapun infak apa? Pemberian dalam bentuk materi. Kalau sedekah itu mencakup secara keseluruhan Bunda. Kalau infak itu Bunda memberikan sesuatu kepada orang lain, sifatnya apa? Materi. Nah, dalam infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Apa yang sunnah? Apa infak sunnah? Segala yang diberikan oleh seseorang di luar yang wajib dia nafkahi. Itu namanya infak sunnah. Paham ya? Infak wajib berarti sesuatu yang wajib dia nafkahi. Nafkah sama infak sama? Nafkah dengan infak sama? Sama? Sama Bunda, lihat dah. Nafkah sama. Dibahas Bunda ya. Infak dengan nafkah itu sama. Yang ini bentuk masdarnya, yang ini bentuk fiilnya. Ini kata kerjanya. Jadi suami yang menafkahi istri dan anaknya, bolehkah dikatakan suami telah berinfak kepada istri dan anaknya? Boleh. Jadi jangan berdebat, bukan nafkah. Infak ini bukan infak, ini nafkah, ini kewajiban. Padahal sama. Ya. Baik. Kemudian apalagi? Menolong orang yang terzalimi. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, dari ibadah qasyah dengan ibadah muta'addi, yang mana yang manfaatnya lebih besar? Kita bukan bicara tentang hukum. Kalau ditanya puasa dengan sedekah, hukumnya mana yang statusnya lebih diutamakan? Puasa. Oke. Puasa kan? Tapi dari sisi kemanfaatan untuk dirinya mana lebih besar? Ini Bunda, ibadah muta'addi. Ibadah muta'addi. Maka kalau begitu, jangan fokusnya di bulan Ramadan itu ini saja. Jangan fokusnya di bulan Ramadan itu ini saja. Padahal yang jauh lebih bermanfaat untuk dirinya adalah ibadah muta'addi. Ini hanya untuk dirinya sendiri.
Tapi ketika satu ilmu yang disampaikannya kepada orang lain, orang tersebut mengamalkannya, orang tersebut menyampaikannya kepada orang lain, terus-menerus, mana lebih mendatangkan manfaat? Satu ilmu yang dia sampaikan itu kepada orang lain, kan? Nah, makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat menjalankan ibadah-ibadah qasir, tapi paling semangat pula dalam menjalankan ibadah muta'addi. Makanya kan digambarkan di dalam hadis, kedermawanan Rasulullah itu kan seperti angin yang berhembus, cepat menyebar tanpa pandang arah. Bahkan kata para ulama, di bulan Ramadan orang kafir pun itu dapat sedekah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak benar kalau ada orang yang mengatakan, nggak usah ganggu-ganggu lah dulu, saya mau fokus tilawah Al-Quran. Mama ini mau khatam 5 kali nih selama bulan Ramadan. Itu salah. Itu salah, Bunda. Jadi jangan sampai gara-gara yang ini, nah tinggal ibadah muta'adinya. Tetap laksanakan. Nah, dengan tidak mengabaikan ibadah qasir. Ya. Baik. Masa ibadah? Ibadah. Jangan bilang masa itu nggak ibadah, Bunda. Bunda masak pun itu ibadah. Menyenangkan orang lain, kan ya. Jadi tidak tepat. Udahlah selama bulan Ramadan itu, kalau bisa belilah. Nah, itu ibadah, Bunda. Kalau kita melihat Ramadan orang-orang terdahulu di rumah mereka, Perang Badar terjadi bulan apa? Perang Badar, bulan Ramadan. Penaklukan Konstantinopel, bulan Ramadan. Indonesia merdeka, Ramadan. Manfaatnya untuk apa? Untuk dirinya atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Jadi enggak, makanya hadis tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu kan maudhu', palsu, ya. Iya, Bunda. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu hadisnya itu lemah sekali. Ya. Jadi memilih untuk rebahan, siap baca Quran, tidur, siap itu sholat, kemudian tidur lagi. Enggak lah. Nggak tepat majelis ilmu itu ditutup. Tapi kalau majelis ilmu selain Al-Quran, iya. Karena mengikut ulama-ulama salaf terdahulu seperti Imam Malik yang biasa mengajarkan kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya itu di bulan Ramadan di Madinah, itu begitu masuk bulan Ramadan beliau tutup. Beliau fokus apa? Al-Quran. Iya, untuk kajian-kajian lain. Tapi kalau yang namanya Al-Quran, tahsin, tafsir, tadabbur, itu jangan ditutup di bulan Ramadan. Ya. Karena sebenarnya ketika Allah menyebut bulan Ramadan, yang pertama kali Allah sebut puasa atau Al-Quran? Al-Quran. Boleh, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Setelahnya baru faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Baru perintah puasa. Jadi kenapa Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan? Untuk memuliakan Al-Quran, Bunda. Karena di bulan ini Al-Quran turun. Ya. Itu maksudnya. Kenapa tidak dengan bulan-bulan yang lain? Kenapa Allah perintahkan sholat tarawih di bulan Ramadan? Untuk memuliakan Al-Quran. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang panjang dibaca itu hanya sholat tarawih. Sholat tarawih. Sayang sekali kalau memilih pendek sholatnya. Padahal kita sholat tarawih itu untuk memuliakan Al-Quran. Pilih panjang atau pendek? Cari yang panjang. Nah, sholat tarawih itu, Bunda. Sholat tarawih sesuai dengan kesanggupan. Ya. Kalau sanggup, sholat tarawih itu kalau Bunda ingin panjang, sholat di rumah. Tak tahan berdiri,
duduk. Sholat sunnah itu secara mutlak boleh memilih duduk. Ya. Sekalipun mampu berdiri, boleh dia duduk? Boleh, karena sunnah. Boleh. Boleh. Sholat sunnah itu boleh duduk. Yang nggak boleh duduk itu sholat wajib. Cuman kalau Bunda memilih duduk sholat berjamaah, nah, tanda tanya orang gitu kan. Padahal sehat gitu kan. Tapi saya sering. Bahkan seringkali saya sholat duha itu di dalam mobil. Sholat duha dalam mobil. Paling banyak saya sholat duha di dalam mobil. Karena waktu ngajar itu kan waktu duha. Jadi boleh Bunda. Tapi kalau waktu luang nanti pas lagi di rumah di masjid, ya sholatlah dalam keadaan berdiri. Lanjut ya. Jadi begini Bunda. Karenanya di sini kan berimpak kepada kaum du'afa adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang statusnya itu sunnah, tapi asas kemanfaatannya itu lebih banyak untuk diri kita. Ya. Makanya sedekah itu kan lebih dari 700 kan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, itu dia. Jadi lebih dari 700 kali lipat. Baik. Karenanya, bulan Ramadan inilah momentum terbaik bagaimana kita aktif dalam melakukan dua ibadah ini, baik ibadah qasir maupun ibadah muta'addi. Baik. Rasulullah itu di bulan Ramadan Bunda dalam kondisi i'tikaf. Dalam kondisi i'tikaf masih sempat Nabi menyenangkan istrinya? Masih. Caranya bagaimana? Keluar kepala Nabi karena bersebelahan Masjid Nabawi dengan rumah. Disisir oleh Aisyah untuk menggembirakan Rasulullah, untuk menggembirakan Aisyah. Karena kalau keluar Nabi seluruh badannya, i'tikaf batal kan? Jadi kalau separuh badan, i'tikaf tidak batal. Jadi artinya apapun begitu, Nabi masih sempat bagaimana dia melakukan ibadah muta'addi. Jadi Mama mau 10 kali khatam bulan Ramadan, jangan minta aneh-aneh Pak. Itu salah tuh. Karena bermasalah ibadahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, syarat diterima kebaikan adalah iman. Tanpa iman, maka amal akan menjadi sia-sia. Tanpa iman, maka amal akan menjadi sia-sia. Ya, ini sudah kita sampaikan Bunda. Ini ada dalam lafaz summa kana minal ladzina amanu. Ya. Kemudian apa lanjutannya? Watawassaw bil haqq watawassaw bil marhamah. Yang watawassaw bis sabr. Masuk nanti surah Al-Asr kan. Ya. Watawassaw bil marhamah. Jadi syaratnya kalau kita ingin semua amal ibadah itu diterima, harus beriman terlebih dahulu. Atau jika ingin semua kebaikan-kebaikannya di masa lalu itu dihitung oleh Allah, berimanlah sekarang. Jadi siapapun itu yang statusnya di masa lalunya itu, mohon maaf, non-muslim. Ada sini mu'alaf. Suami saya. Ya udah, suami ya. Mu'alaf. Umpamanya taruh mu'alafnya berapa tahun Bunda? Baru sejak kapan? 40 tahun. Berarti sejak rumah tangga. Berarti kira-kira masuk Islamnya itu
Berapa tahun tuh? Non muslimnya. Menikah Oh, berapa? nikahnya saya umur 26. 26 tahun. Buatlah status balignya itu 10 tahun ya. Kita buatlah Bunda 15 tahun ya. 15 tahun. Nah, 15 tahun. Buat aja 15 tahun. Semasa dia status non muslim. 15 tahun ini dia banyak melakukan kebaikan. Seperti umpamanya apa? Bangun masjid, apalagi berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada saudaranya, senyum dengan saudaranya. Ini selama status non muslim tidak dihitung. Tapi ketika di umur 26-27 tahun dia masuk Islam, semua kebaikan di masa lalu itu dihitung, tapi dosanya tidak. Dosanya dihapuskan. Seluruh kebaikannya yang di masa lalu itu dihitung, satu dosa tidak dihitung. Masa lalu kan ada juga melakukan dosa. Nah, itulah beruntungnya orang yang mu'allaf itu. Atau bisa juga kebaikan, artinya kebaikan-kebaikan ini yang dia lakukan ini tidak akan diterima sebelum dia beriman. Bisa dua, Bunda. Beriman dulu, baru kebaikan-kebaikan semua itu akan diterima. Atau bagaimana agar kebaikan-kebaikan di masa lalu itu diterima? Beriman sekarang. Nah, gitu dia. Makanya kenapa ya perempuan itu ngasih minum seekor anjing, kemudian dijanjikan masuk surga? Itu dia, karena statusnya dulu dia tak beriman. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan kebaikan-kebaikan kecil. Nah, setelah itu apa? Dosa-dosa dihapuskan, tapi seluruh kebaikannya di masa lalu diterima. Itulah yang menjadi sebab kenapa janji surga kepada perempuan tersebut. Itu kan hidup di masa Bani Israel. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat, dalam Islam saya pilek nih, Bunda. Jadi kerongkongan kurang ya. Bisa hilang minum kan, tapi nggak bisa pula kan. Jadi yang keempat, dalam Islam harta itu sangat diperhatikan sekali. Buktinya bahwa pertanggungjawaban dengan harta itu ada dua. Bahwa pertanggungjawaban harta itu ada dua. Pertama, dia akan ditanya dari mana harta itu ia peroleh. Dan yang kedua, kemana harta itu ia salurkan. Kemana harta itu ia salurkan. Titik. Dengan harta ia dapat masuk ke dalam neraka, dengan harta pula ia dapat masuk ke dalam surga yang tertinggi. Maka berhati-hatilah dalam memperolehnya dan mengeluarkannya.
Ini sudah umum kita ketahui, Bunda. Berhati-hatilah dalam memperolehnya dan mengeluarkannya. Maksudnya begini, tidak ada amalan yang nanti dihisab di hari kiamat ditanya dua hal kecuali harta. Paham ya? Kalau sholat hanya dilihat sholatnya serta amal-amal. Tapi kalau bicara tentang harta, dua yang ditanya. Dari mana diperoleh, kemana disalurkan. Kata para ulama, dari mana diperoleh saja banyak manusia yang tidak selamat. Banyak manusia yang tidak selamat. Lantas masuk pertanyaan kedua, kemana dia salurkan? Nah, makanya dengan harta itu seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka. Dengan harta juga dia bisa masuk ke dalam surga yang tertinggi. Harta itu bisa dibawa mati? Bisa. Fisiknya nggak bisa. Nah, ya kan? Tapi dengan harta itu bisa menjadi wasilah. Maka hati-hati, Bunda. Kenapa Nabi perintahkan kita baca surah Al-Kahfi setiap Jumat? Karena di situ berbicara tentang fitnah harta, bukan bicara tentang fitnah Dajjal saja. Dalam surah Al-Kahfi itu satu bercerita tentang fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Siapa itu? Raja yang zalim kepada pemuda Ashabul Kahfi. Bercerita tentang dua orang pemuda yang dianugerahkan Allah, satu kaya, yang satu lagi miskin. Yang kaya ini beriman, yang kaya ini kafir, yang miskin beriman. Berarti fitnah apa di situ? Harta. Kemudian di ujung nanti bercerita tentang fitnah, di tengah-tengah bercerita tentang fitnah ilmu, dan terakhir nanti bercerita tentang fitnah Dajjal. Nah, jadi dan di situ, Bunda, ketika seseorang diberikan harta, ada perintah Allah kepada kita semua. Apa yang mesti kita ucapkan? Ayo. Istiqomah kan? Baca surah Al-Kahfi-nya. Ayo, apa yang dibaca? Nah, kan ada di situ perintah. Kalau kita dapat nikmat, ayo. Masya Allah, la quwata illa billah. La, tidak pakai haula ya. La quwata illa billah. Ya. Kalau la haula itu zikir setelah sholat. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat, bagaimana yang kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia membaca ini, maka harta itu tidak akan membinasakannya. Tapi seseorang yang tidak membaca ini, kata Nabi, harta itu sendiri yang Allah jadikan sebagai sebab azab bagi dirinya. Jadi, Masya Allah, apa artinya? Masya Allah, apa artinya, Bunda? Masya Allah. Ayo, Masya Allah. Subhanallah. Nah, Masya Allah, Bunda. Atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Daya itu haula. Kalau la quwata, tidak ada kekuatan Selain Allah. selain pertolongan Allah. Jangan tiada daya dan upaya. La haula baru. La haula wala quwata, tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan. Nah, jadi maksudnya itu kan nasihat pemuda yang beriman itu kepada laki-laki yang kafir, yang dianugerahkan kekayaan tapi sombong.
Kan ketika masuk kebun, kenapa nggak engkau mengucapkan Masya Allah? Semua ini terwujud karena Allah yang berkehendak. La quwata illa billah. Kalaulah Allah tidak memberikan kekuatan kepadamu, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengurus kebunmu ini. Itu nasihat pemuda tersebut. Allah rekam tuh supaya kita amalkan. Dan satu lagi yang ada dalam surah An-Naml, ketika singgasananya Ratu Balkis dipindahkan ke kerajaan Sulaiman, apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Nah, setelah itu apa? Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur am akfur. Apakah aku bersyukur? Apakah aku kufur? Coba nanti kalau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani, langsung ngomong ini supaya paham kita itu ujian, Bunda. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku malah kufur? Ya. Coba ikutin saya. Masya Allah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani. Aashkur am akfur. Hayya tafaddal. Bunda, coba ketua kita dulu, ketua kita. Oke. Satu lagi doa kalau diberi nikmat. Liyabluwani. Oke. Lanjut. Siapa yang hafal? Apa? Ya. Buka, Bunda buka surah An-Naml ayat 40. An-Naml ayat 40. An-Naml ayat 40. Buka. Salah satu keistimewaan belajar sama saya itu muridnya disuruh berpikir. Disuruh kerja, Bunda. Coba. Nggak disuap saja, Bunda. Silahkan. Dapat ya? Ada? Ketemu? Surah keberapa tuh? 27 ya? Surah ke-27. Dari hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Boleh dihidupkan aashkuru am akfur. Sudah boleh. Oke. Sudah hafal? Ya, kalau nggak dihafal sekarang nanti susah ngapalnya di rumah. Enggak. Kalau zikir enggak, Bunda. Ya. Itu kan kata-kata itu udah sering. Aashkur am akfur. Ya. Matikan saja supaya mudah diingat. Ada yang sibuk masih cari surahnya udah. Yang lain sudah ngapal,
Dia nyari mana alas surahnya nggak ketemu ya. Baik. Belum sah itu Bunda. Cus. Sudah siap? Dari awal dari sini. Masya Allah la quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iya. Iya, jadilah. Baik, siapa? Man? Yang banyak makan sayur, Ya, mulai ya, giliran siapa yang dapat? Masya Allah, la quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur. Ya, lanjut udah? Masya Allah la quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Iya. Lanjut Bu Iin. Dapat awalnya. Dari awal. Hadza min fadli rabbi. Ya. Pendek itu Bunda. Ayo. Silakan. Sudah hafal Bunda? Lanjut. Iya. Iya. Jangan baca Bunda. Nah, yang sudah hafal. Masya Allah la quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Masya Allah. Cepat nampak ya Bunda. Banyak makan sayur nampaknya Bunda. Nanti sampai di rumah hilang. Yang penting setiap dapat nikmat, kalau bisa ada ketuanya di sini buat stikernya. Tapi kalau selama ini kita menyebutnya alhamdulillahirrahmanirrahim, itu bermanfaat. Hah? Kalau mau dapat rezeki nih, jawabannya alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Itu aja nya. Boleh Bunda, boleh. Tapi banyak sebenarnya redaksinya. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat-nikmat yang cukup besar di luar yang biasa, ucapkanlah ini. Nah, itu dia. Proyek suami tembus 10M kan? Benar. Ya. Nah, jadi itu kan Masya Allah. Yang melihat apa yang dibaca? Yang melihat. Ya. Apa? Boleh dibahas lebih. Kalau kita kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kamu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau Bunda tak hafal wa akhlif li khairan minha. Kalau Bunda tak hafal, ada banyak doa sebenarnya, tapi setidaknya bahasa Indonesia pun jadilah. Jadi kalau kita melihat seseorang diberi nikmat, katakan, ya Allah, beri saya lebih dari apa yang dia terima. Paham ya? Jangan minta sama. Jangan pula, ya Allah bangkrutkan dia.
Tak suka aku dengan dia. Atau ya Allah, dia kaya aku miskin, biarlah aku miskin, tapi dia juga harus ikut miskin. Itu dengki kali itu kan. Jadi kalau seseorang mendapatkan nikmat, ucapkan ya Allah, anugerahkan saya nikmat lebih dari apa yang dia terima. Nah, itu kan ketika apa namanya? Saya lupa doanya Bunda. Dan memang sebenarnya kalau kita tidak hafal bahasa Indonesia saja boleh. Jangan memaksakan berdoa dengan sesuatu yang tidak dipahami, ya. Ya. Supaya apa? Hilang hasad itu. Lihat anak orang hafal Quran, ya Allah anugerahkan anak saya hafal Al-Quran lebih dari dia. Dia. Kalau seseorang dianugerahkan ilmu, sampaikan ya Allah anugerahkan saya ilmu lebih dari apa yang dia terima. Apa Bunda? Ini kita sendiri. Kalau kita melihat orang dapat nikmat, lihat seseorang punya istri 4. Maksudnya lebih, walaupun 1 tapi yang terbaik, itu maksudnya Bunda. Bukan lebih dari 4, ya. Baik. Iya. Dan sebenarnya ucapan innalillah itu bukan hanya untuk orang yang wafat saja. Sekecil apapun masalah yang kita terima dalam hidup ini, mati lampu pun ucapkan innalillah. Ya, jadi bukan di konteksnya hanya ditujukan kepada orang yang wafat saja. Sakit juga iya. Mati lampu, kesandung innalillah. Kemudian kita katakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri balasan atas musibah yang menimpaku. Jangan sampai mati lampu, pahala tak didapat. Sakit iya, tapi pahala dari sakit itu tak didapat kan? Disakiti iya, dizolimi iya. Pernah disakiti Bunda? Nah, Allahumma ajurni fi musibati. Iya. Wa akhlifli, baru setelah itu wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ganti yang lebih baik darinya. Tapi maksudnya bukan minta ganti suami, tidak ya. Kalau musibah ini menimpa kita seperti kehilangan harta, mungkin Allah nggak ganti harta, tapi Allah anugerahkan anak 4 anak, tapi 4 anak itu hafal Quran, soleh dan solehah. Kan itu tadi yang terbaik tuh. Allah ambil pasangan dari hidup kita, kemudian Allah ganti yang terbaik. Apa? Anak-anak kita cerdas, taat kepada kita. Itu yang lebih baik. Maka wa akhlif li khairan minha. Jangan pahami wa akhlif li khairan minha itu, atau Bunda baca pula jelas-jelas terjemah pula bahasa Indonesia depan suami pula kan. Ya Allah, berilah musibah atas menimpaku ketika dimarahi suami. Wa akhlif li khairan minha. Tolong ya Allah ganti yang lebih baik darinya. Habis kita. Yang didatangi saya Bunda. Ya. Nah, jadi banyak orang, semua orang pasti menghadapi masa sulit, tapi tak semua orang mendapatkan pahala dari masa sulitnya tersebut. Maka mintalah kepada Allah pahala atas musibah yang menimpa kita, karena musibah itu adalah kebaikan bagi kita kan. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Yang belum hafal tadi sudah? Sudah. Silahkan Bunda. Masya Allah. Terus Masya Allah, la quwata illa billah. ya. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkur am akfur. Iya. Nah, Ini harus sambung dari Masya Allah, Ustaz. enggak, itu dua pilihannya. Bunda boleh mengucapkan hadza min fadli Rabbi, atau Bunda boleh mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, atau sekali dua boleh ya. Baik.
teknik doa jika mendapat hikmat ya Ustaz. Ya. Di caption di Iya. Atau ketuanya nanti supaya hafal buat stiker. Kalau lagi dipuji sama temannya kan. Alhamdulillah ya, Bunda udah 50 tahun masih punya anak gitu kan. Ucapkanlah hada min fadli Rabbi liyabluwani. Hati-hatilah Bunda. Anak itu ujian. Karena anak itu mahzanatun kata Nabi. Betapa banyak orang anak itu sumber kesedihan. Banyak orang tua yang menjerit saat ini. Yang paling banyak membuat dia bersedih anaknya. Memang kata Nabi, anak itu sumber kesedihan. Anak itu majhalatun kata Nabi, sumber kebodohan. Jadi menyikapinya gimana? Ya. Dengan mata kita. Anggap anak itu ujian. Kalau ujian jangan sampai lalai kita gara-gara anak. Majhalatun sumber kebodohan. Kenapa? Memang terbukti betapa banyak saat ini orang tua yang tidak menghadiri majelis ilmu gara-gara anak. Lupa dia untuk mengupgrade imannya dan amal solehnya. Anak itu juga mabagholatun kata Nabi, sumber pelit. Dulu sebelum dia punya anak rajin dia untuk ngasih uang 10.000 itu. Tapi sekarang daripada saya sedekah lebih baik saya kasih uang saku anak saya. Udah ke sana tuh pikirannya. Nah, hati-hati kalau sudah berpikir seperti itu dia terjebak. Dia terjebak. Jadi jangan sampai Bunda. Mahzanatun, mabghalatun, majhalatun. Memang. Jadi anak itu bukan samaratul mahabbah saja, bukan buah cinta. Tapi ingat yang 3 tadi. Ini kalau nggak pandai-pandai saya nyikapi ini bodoh saya gara-gara dia. Itu. Pelit saya gara-gara dia. Nah, ya. Kalau nggak pandai saya mendidiknya, nanti saya tua, dia pula yang menjadi sumber kesedihan bagi saya, bukan orang lain kan. Banyak Bunda. Dan ujian paling banyak itu memang dari orang-orang terdekat kita kan. Ya. Baik. Nampaknya kita masuk surah baru ini nantilah. Tanggung ya. Nah, jadi kembali lagi Bunda ya. Semuanya kita sudah bahas, ayat per ayat sudah kita bahas, intisarinya sudah. Silakan, ada yang ingin bertanya terkait tentang bulan Ramadan juga boleh. Silakan. Biasanya bulan Ramadan ini banyak yang bertanya nih. Iya, mudah. Jadi ini Ustaz, alhamdulillah selama ini saya sholat obat kan. Iya. Terus semalam ini dengan tidak sengaja saya akan itu mengajukan kajian katanya kalau sholat taubat itu tidak perlu dikerjakan setiap hari. Itu gimana caranya saya mengikuti? Sementara saya selama ini alhamdulillah setiap saya mau tidur saya sholat taubat. Sebenarnya Bunda, sunnah sholat taubat itu menyertai dengan taubat itu sendiri. Kan yang wajib dalam taubat itu apa? Tinggalkan dulu. Kemudian yang kedua, sesali. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Kemudian sunnahnya itu apa? Tentu pasti harus dia hiasi hari-harinya dengan iman dan amal soleh. Kemudian sunnah lagi dengan sunnah taubat. Itu menyertai itu sebenarnya Bunda. Jadi kalau umpamanya dia melakukan perbuatan dosa, sadar dia telah melakukan perbuatan dosa, dia taubat, ya kan, saya sesali itu ya Allah, saya tinggalkan, saya bertekad untuk tidak mengulang kembali. Tambah dengan salat sunnah taubat. Sebenarnya idealnya seperti itu. Pelengkapnya. Jadi kalau kita merasa tiap hari buat dosa, tiap hari lah salat sunnah taubat Bunda. Saya terus terang ya Ustaz, jujur saya sudah sama Ustaz. Karena setiap hari ini saya buat dosa.
Ya. Karena suami saya ini kan seorang anak, jadi kan saya harus sabar sesabar-sabarnya. Karena iya. ini berapa yang kan sabarnya ya bagaimana saat jadi pas malam baru saya pikir Pahami latar belakang beliau, Bunda. Itu dulu. Harusnya dengan memahami latar belakang beliau, itu sebenarnya sudah menjadi solusi untuk kita bisa bersabar, kan? Nah, ya, karena suami saya ini bukan orang yang taat, bukan orang yang pintar agama. Nah, karena itulah konsekuensi dari memilih beliau, kan gitu tuh. Nah, memang semuanya ada konsekuensinya, Bunda. Bahkan tak memilih pun ada konsekuensinya. Nah, ya kan, berarti lebih baik memilih. Karena tak memilih pun ada konsekuensinya juga. Jadi sikapin itu dulu. Yang kemudian sebenarnya kalau tergantung konteksnya. Karena taubat ini sebenarnya masuk pada dosa besar. Adapun jika kita merasa dosa itu adalah dosa kecil, sebenarnya itu cukup digempur dengan istighfar saja, serta dengan amal soleh. Karena kaedahnya begini, setiap amal soleh kita itu menghapus dosa kecil kita. Namun tidak dengan dosa besar. Dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat. Puasa kita ini hanya menghapus dosa kecil. Ingat itu, Bunda, kaedahnya. Hanya, Ustaz, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu menghapus dosa-dosa di masa lalu, itu hanya dosa kecil. Dosa besar tak akan terhapus. Dosa terhapus itu bagaimana? Bagaimana agar keluar dari bulan Ramadan? Agar keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita itu terhapus baik kecil maupun besar, maka awali Ramadan itu dengan taubat. Nah, tapi kalau sudah tiap hari, itu namanya taubat sambal tuh, Bunda. Nah, ya kan, tiap hari ya. karena kalau dia ada perlu ikan boleh dikasih tahu tempatnya, jadi saya suka gini, carilah sendiri. Iya. Kalau udah bilang gitu terus saya di mana sih kalau ini carilah sendiri. Nah, terus saya tiap hari kan. itu salah tuh, Bunda. Salah. Harusnya karena itu harusnya menjadi jembatan amal soleh, Bunda. Harusnya. Ini kalau saya sabar nih, walaupun gigit lidah, Bunda, saat itu kan. Nah, ya kan, ini besar kali pahalanya nih. Hanya pahala sabar yang tanpa batas, kan gitu kan. Tapi kalau saya udah ngomong kasar di depan suami, sudahlah saya menzolimi orang, tambah lagi saya buat dosa, rusak semuanya kan. Jadi sama halnya dengan semisal kasus itu tuh, yang ini ya, yang di sini nih, yang seorang perempuan yang meninggal ini ya, yang tabrak itu kan meninggal kan, ibu itu. Kemudian kalau tidak salah laki-laki itu pun akhirnya meninggal ya, tewas, yang nabrak, karena dikerumuni massa, kemudian yang perempuan benyok kan, karena pacaran yang nabrak ya, iya kan? Dia kan kalau tidak salah ceritanya itu dia jambret handphone ya. Tolong benarkan nanti betul. Iya, dia jambret handphone, dia melarikan diri. Karena kabur balap, dia nabrak perempuan. Nah, meninggal perempuan itu. Dikerumuni massa. Hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit, tewas laki-laki kan. Perempuan selamat. Oke. Saya dapat kabar, salah satunya yang ikut juga, mohon maaf kalau memang ini dapat kabar dari orang yang nonjok itu sampai tewas itu adalah suami dari almarhumah, kan gitu kan. Sekarang pertanyaannya, istri meninggal, buah dari istri meninggal itu dosa, kan gitu tuh, bisa dipahami, Bunda? Sayang sekali lah istri meninggal yang ditinggalkan 2 anak kecil, tapi buah dari musibah itu dosa. Nah, ya kan, sudahlah dapat dosa, istri tak kembali, rugi kan. Makanya kalau dia tidak bisa menyikapi ujian itu, begitu jadinya. Harusnya biarlah diambil, tapi buahnya adalah kebaikan, kan gitu tuh. Itu jadi
itu bisa Bunda sikapin seperti itu. Jadi karena kalau untuk menuntut sempurna, nggak ada yang sempurna Bunda. Soalnya saya udah baik-baik kan. Iya. Cari yang bagus kok. Iya. Carinya nggak dua ketemu meneng. Terus saya lagi masih juga dicari, masih juga ditanya gimana sih naruh? Carilah sendiri. Iya. Pertanyaannya, kalau andai suami itu bijak betul, nanti Allah kasih ujian lagi melalui nanti mertua. Nanti Bunda kayak gitu juga lagi nanti. Saya dengki kali dengan mertua. Allah kasih mertua yang baik. Nah, punya anak yang tak baik. Nanti kayak gitu juga nanti Bunda ngomong sama saya. Ustaz, anak saya ini gitu kan. Allah kasih anak yang baik. Punya tetangga yang tak baik. Nah, nanti merepet pula lagi Bunda lagi kan. Ini Ustaz. Jadi artinya manalah bisa. Kita hidup ini harus kita punya semua yang kita temukan itu perfect gitu kan. Enggak. Jadi itu ujian. Nah, sikapi dengan bijak, pastikan bahwa buahnya adalah pahala. Nah, karena begini Bunda, berkeluarga itu memilih bertahan tak selamanya itu dianjurkan. Kalau buah dari pernikahan itu adalah dosa. Paham ya? Buah dari pernikahan itu adalah dosa, malah diperintahkan dia untuk bercerai. Bisa dipahami? Karena buah dari pernikahan itu kan ibadah. Kalau buah dari pernikahan itu dosa, untuk apa dia menikah? Lebih baik bercerai kan? Nah, Masih cinta Ustaz. jadi nggak boleh. Jadi jangan sampai kita memilih nggak apa-apalah bertahan, kan banyak kebaikannya. Enggak. Kalau ternyata Bunda dengan memilih bertahan itu yang muncul dosa-dosa selanjutnya. Ya kan, untuk apa berkeluarga jika ternyata nggak bisa bersikap baik lagi kepada suami kan? Untuk apa berkeluarga kalau ternyata nggak pernah lagi ngomong baik kepada suami? Makanya nikah bahagia itu marketing KUA. Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Di dalam ibadah itu ada ujian. Udah itu aja. Nikah itu ibadah. Di dalam ibadah itu ada ujian. Kalau dipahami nikah itu bahagia, oh banyak orang setelah menikah kok gini hidupku ya. Nah, ya. Nah, baik. Mungkin ini serinya Iya. ada mungkin satu kiat biar kita jangan marah. Itu kan intinya itu kan marah tadi ya. Iya. Jadi artinya kita memunculkan sebuah keyakinan ya. Kalau sesungguhnya marah itu membuka pintu neraka. Ada hadis yang misalnya. Iya. Ya, kalau kita marah, kita yakin kalau dengan marah itu membuka pintu neraka, menutup pintu surga, kita milih mana? Pasti milih nggak marah kan? Iya. Sebenarnya dampak dari marah itu Bunda, itu sudah kita ketahui sebenarnya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Marah kita setelah itu baik, tapi marah itu tetap dihitung dosa kan? Tapi siap marah. Nah, tidak ada cara yang terbaik memang kecuali dengan harus punya ilmu. Punya ilmu. Jadi kalau benar ibadah kita itu, dosa-dosa kita itu benar-benar sudah diangkat, dada lapang. Itu dia. Kalau dada lapang, mudah kita untuk melakukan amal soleh. Kenapa sulit kali minta maaf itu kepada orang lain? Dada kita sempit Bunda. Kenapa dada kita sempit? Banyak dosa kita. Jadi lagi-lagi kita yang kena tuh. Jadi jangan tujukan kepada orang. Jadi sebenarnya yang membuat orang itu terpuruk bukan karena besar atau kecilnya musibah yang dia terima, tapi hikmah dari musibah itu yang tidak dia pahami. Suami marah, anak marah, pasangan marah, pasti ada hikmahnya.
Apakah itu kebetulan? Enggak. Allah hadirkan itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Itu dia. Percayalah, kalau dapat semuanya, mulai dari mertua, orang tua, suami, anak, semuanya itu perfect, punya teman yang ember, julid, kan gitu tuh. Nanti akan ke sana tuh ujiannya nanti. Kalaupun ternyata nanti semuanya baik, Allah hadirkan anak cacat. Itu tuh. Baik, tapi punya kebutuhan khusus. Suami saya baik, tapi apa? Dia nggak punya kaki. Itu ujiannya. Kan? Cuma nanti percayalah Bunda, nanti kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah meninggal pasangan kita itu, baru nanti rindu saya dengan repetannya gitu kan. Dulu memaki-maki dia, istrinya ngorok. Setelah meninggal, rindu kali aku dengan ngorokannya, ya Allah. Kita kalau lagi masak nih kan, lagi masak belum siap, dia udah nyiapkan nasinya di piring, sementara lauknya belum matang. Tunggulah dulu, gitu kan. Jadi kita nih yang masak nih kan gimana kan? Ibu udah dikasih dulu, belum masak, belum masak, udah sebentar. Dari bilang nasinya, tunggulah dulu, ini belum siap nih, senyum aja dia tuh. Bunda masak atas dasar perintah Allah atau karena perintah suami? Kalau atas dasar perintah Allah, dimakan atau tidak dimakan oleh suami, berpahala saya ya Allah, karena saya masak ini atas perintah. Dimakan atau tidak oleh suami, terserahlah bang. Kalau mau kau hari ini bilang kamu mau makan dengan temanmu di luar sana, nggak apa-apa. Yang penting tugas saya, kewajiban saya sudah saya laksanakan. Allah sudah catat pahala saya ini sudah berusaha. Ya kan gitu Bunda. Jadi Maka kalau saya kayak gitu tadi bilang, karena saya memasak. iya, maka luruskan niat Bunda. Karena saya marah kan, karena dia udah diri nasi. Saya tidak bisa katakan hilang, tapi bisa dipastikan berkurang. Karena sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah, harus terpenuhi dua. Satu, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang sudah hafal kita semuanya, innamal a'malu binniyat. Satu lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tata caranya benar. Kalau tata cara benar, niat salah, amal tertolak. Kalau niat benar, tata cara salah, amal juga tertolak. Jadi kalau ingin sempurna ibadah kita tuh masak, cuci piring, tata caranya benar, niatnya juga benar. Sholat tarawih kita kalau 1 rakaat, walaupun ikhlas, diterima. Saya Ustadz cuma 1 rakaat yang ikhlas. Salah. Kan itu tuh. Iya. Artinya niat benar, tapi kalau ternyata cara melayani suami itu salah, tertolak amal itu. Cara melayani suami itu tak caranya benar, tapi niatnya salah, tertolak juga amalnya. Tapi dia sambil senyum tuh kan. Iya. Itu iya. Insya Allah nanti pelan-pelan akan ke sana Bunda. Itu sampai sekarang udah. Ya, maksudnya pelan-pelan nanti. Sebenarnya masalahnya itu adalah kalau suami itu rajin menghadiri majelis ilmu, istri juga, insya Allah akan selesai. Cuman kadang kita ini yang sulit itu istri kan, istri yang semangat menghadiri majelis ilmu, suami tidak. Akhirnya nggak connect kan, nggak nyambung kan gitu. Bunda paham, tapi suami tak paham. Karena atau suami paham, istri tak paham. Tapi kalau suami paham, insya Allah dia akan sampaikan kepada istrinya. Nah, jadi sebenarnya yang hadir kemarin ini Bunda, suami. Baru yang dapat ilmu itu
suami, baru disampaikannya kepada bunda. Bunda duduk lempang saja di rumah kan, ya harusnya. Tapi misalnya saat ini bunda belajar sama suami orang. Intermezzo. Nah, jadi nggak apa-apa, doakan kebaikan untuk suami. Ya, doakan kebaikan supaya mereka juga sibuk untuk menghadiri majelis ilmu. Baik. Jadi jangan dilanjutkan lagi, panjang cerita nanti, Bunda. Nah, ya. Ada lagi, Bunda? Ada sekitar. Lagi memang ada kejadian ya. Jadi sama Ustaz ini dia mengatakan dosa itu penutup rezeki. Iya. Iya kan, betul rezeki. Jadi begini dulu, Bunda. Kadang kita ada yang salah dalam mendefinisikan rezeki. Selalu kalau disebut rezeki itu ke uang. Enggak, itu enggak tepat. Tapi kalau Bunda katakan dosa itu menutup rezeki, rezeki itu dalam pandangan kita adalah yang paling tinggi adalah istiqomah dalam ketaatan. Itu rezeki itu. Yang paling, ingat, rezeki itu mencakup semua apa yang kita terima dalam hidup. Yang paling tinggi istiqomah dalam ketaatan. Yang paling rendah adalah harta. Itu tuh. Sekarang kalau dimaknai rezeki, dosa itu menutup rezeki. Yang mana dulu yang ditutupnya? Nah, amal solehnya. Kalau kayanya masih tetap. Nah, sekarang pertanyaannya. Gini, karena dia merasa itu menutup rezeki, apakah itu rezeki harta atau yang lainnya? Jadi dia tuh melaksanakan taubat, mengingat ya, aku berdosa sama siapa ya? Langsung sholat, bikin nama. Aku sholat dengan orang tua, sholat sama anaknya. Nah, jadi satu persatu dia melaksanakan sholat taubat itu. Tidak tepat, Bunda. Karena sebenarnya sholat taubat itu mencakup keseluruhan. Jadi nggak perlu di satu-satu. Dia cukup dia ingat dia punya sengketa dengan siapapun, punya masalah dengan siapapun. Sebenarnya dengan sholat taubat pun dia tidak diterima taubatnya. Karena taubat kepada manusia itu, dosa yang berhubungan dengan manusia itu, sepanjang apapun tidak akan diterima taubatnya kecuali dia memperbaiki hubungannya. Itulah sebabnya kenapa ada tren kita bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Karena tidak ada harapan terbesar kita di bulan Ramadan itu kecuali seluruh dosa kita diampuni. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Kalau sudah bercerita tentang dosa, maka kita bertanya, oh iya ya, saya punya kesalahan dengan manusia. Dan agama kami, agama kita itu mensyariatkan kalau sudah punya sengketa dengan manusia, wajib meminta maaf atau memperbaiki hubungan. Tak mungkin di satu Syawal nanti dosa kita diampuni kalau kita masih punya sengketa dengan orang lain. Itu sebenarnya. Makanya ada tren bermaaf-maaf, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena memang bermaaf-maafan itu tak boleh ditunda. Begitu dia punya salah, punya sengketa, segera dia untuk meminta maaf. Cuman inilah momen terbaik kalau kita ingin nanti pasca Ramadan itu dihapuskan dosa kita, baik yang berkaitan dengan Allah maupun manusia. Di samping kita taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bermaaf-maafan dengan manusia. Harus memperbaiki. Bukan seremoni saja, Bunda. Bukan seremoni saja halal bihalal itu, tapi benar-benar meminta maaf. Itu dia. Maka kalau begitu bisa dipastikan gini. Berarti percuma, berarti ibadah saya ini atau saya tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan. Seluruh dosa-dosa saya di masa lalu dihapuskan. Kenapa? Karena saya saat ini belum memperbaiki hubungan saya dengan pasangan saya, anak saya, atau siapapun itu. Maka dari sekarang cek satu persatu. Kalau punya sengketa dengan tetangga, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan supir, dengan security, dengan siapapun itu, perbaiki. Jangan egois. Turunkan egonya, minta maaf. Supaya apa? Supaya nanti pasca Ramadan bukan hanya dosa kecil kita saja yang dihapuskan, tapi dosa besar. Bukan hanya dosa besar yang berkaitan dengan Allah, tapi dosa kita berhubungan dengan manusia. Kan itu target kita kan, Bunda?
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Malam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban sampai seterusnya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban sampai seterusnya. Itu kan keutamaan dosa-dosa diampun. Seakan-akan kalau tak bisa dosamu diampuni dengan puasa, maka solusinya dengan salat malam. Kalau tak bisa juga diampuni, maka solusinya dengan meraih Lailatul Qadar. Tapi tak akan bisa 3 amalan itu menghapuskan dosa kita kalau kita punya sengketa dengan manusia. Itulah guru-guru kita membuat tradisi benar-benar tulus meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Karena kalau kita punya salah dengan manusia, berarti masuk ke dalam Ramadan itu kita membawa dosa. Kalau kita membawa dosa di bulan Ramadan, dipastikan bermasalah ibadah kita. Karena Ibnu Qayyim mengatakan ibadah maksiat itu melemahkan kebaikan. Nah, ingat itu Bunda. Maksiat itu melemahkan kebaikan. Gimana dia mau maksimal beribadah sedangkan dia masih punya dosa? Kan gitu. Jadi selesaikan semuanya. Masih ada waktu. Masih 3 puasa nih Bunda. Ya. Nanti malam keempat cek. Tidak harus datang ketemu langsung. Bisa melalui WhatsApp, telepon dan lain-lain. Punya masalah dengan orang? Punya ya. Jadi tanya kabar, apa kabarnya, ya kan. Jadi kemudian jujur. Terserah dia menilai kita tulus atau tidak, yang penting kita tulus. Nah, kita ingin memperbaiki semuanya. Baik. Alhamdulillah. Kan tadi yang penting kita jujur, kita minta maaf misalnya. Iya. Terus kalau dia nggak maafin, kan dalilnya selama ini kan berarti aku udah minta maaf, kalau dia nggak maafkan dia berusaha. Kan Iya. gitu. Gimana tuh? Kita kan udah minta maaf, tapi ternyata dia belum memaafkan. Apa ya kita ini? Ya, itu tugas kita Bunda. Terus untuk meminta maaf. Nah, karena ada usaha kita di situ. Kalau ternyata pada akhirnya dia tidak memaafkan kita, itu bukan lagi menjadi kewajiban kita. Nah, itu tugas dia. Seharusnya dia yang dituntut untuk memaafkan. Karena orang yang memaafkan itu akan diampuni Allah. Berarti dia nggak mau ampunan Allah. Sampai dia tak mau memaafkan orang lain. Kan gitu tuh. Yang kita butuhkan kan maaf dari Allah. Bukan permohonan maaf dari orang. Sebenarnya kalau kita butuhkan permohonan maaf dari Allah tanpa orang minta maaf pun kita maafkan, karena buah dari memaafkan itu dosa kita diampuni kan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.